Apa yang terjadi dengan sebuah kehidupan kalau nggak punya target? Coba jawab. Hidup akan jadi apa kalau nggak punya target? Nggak punya tujuan, apalagi bosan. Ini terus apalagi? Ayo, boring. Betul. Apalagi hidup nggak punya tujuan. Nggak jelas. Betul. Saya mau tanya kepada saudara, ada nggak orang bisnis itu nggak punya tujuan? Karena tujuannya pokoknya dapat untung, dapat duit. Ada nggak orang bisnis seperti itu? Loh, saya tanya, ada tidak? Nah, itu salah. Tujuan bisnis, target bisnis tidak sekedar dapat uang. Maaf, koruptor bisa dapat uang nggak? Loh, dapat uang nggak? Cepat jawab. Bisa. Ya, apa itu yang lagi itu loh, orang dagang pakai apa sih? Yang kayak seperti multi level marketing. Bitcoin? No, bukan Bitcoin. MLM. Ya apa gitu? Ya sejenis itu dapat duit. Justru orang bisnis kalau targetnya cuma uang, izinkan saya mengatakan kalimat ini, orang ini pasti jadi jahat. Loh, betul atau tidak? Orang bisnis yang targetnya adalah uang pasti jadi jahat orang ini. Betul atau tidak? Maka orang seperti itu akan makan orang lain. Yang penting aku dapat duit. Maka itu, aduh saya lupa tahun berapa. Tolong ingatkan saya. Kira-kira tahun 60-an, tahun 70-an. Ada manajemen baru dalam dunia bisnis yang namanya CSR. Pernah dengar? Corporate Social Responsibility. Nah, saya lupa penuhnya siapa, saya pernah baca ini. Dan saya percaya dia itu anak Tuhan. Sejak hari itu, semua bisnis besar di dunia diwajibkan punya corporate social responsibility, punya tanggung jawab sosial. Betul atau tidak? Betul. Tujuannya supaya orang dagang gak jahat, egois, dan makan orang lain. Siapa yang sudah lama gak pulang ke Jakarta, lalu berapa tahun yang lalu ada jembatan baru di luar jembatan Semanggi, masih ingat? Namanya Lingkar apa? Semanggi. Lingkar Semanggi. Yang bangun Gubernur Basuki Cahayapurnama. Dan itu jadi apa ya? Pembahasan luar biasa. Waktu Ahok jadi gubernur, membangun jembatan Simpang Semanggi yang sekian miliar biayanya, itu tidak menggunakan dana pemerintah provinsi DKI. Pakai dana apa? Ayo coba. CSR itu. Dan itu luar biasa. Waktu kami diberi kepercayaan oleh perusahaan Freeport yang di Tembagapura untuk mengelola salah satu sekolah dan asrama mereka, ya, maka Freeport menggunakan uang itu, tanggung jawab sosial. Wah, itu kami sampai kaget, saudara. Uangnya ternyata Freeport begitu banyak. Nah, bisnis yang orientasinya hanya dapat uang, profit,
itu bukan target bisnis. Itu orang rakus dan orang takut. Kalau dalam bisnis saudara tidak menyisihkan apa? CSR-nya tadi, itu suatu kejahatan. Maka itu kalau bisnis hanya mikir uang, profit, itu bukan target, itu kejahatan. Dan itu namanya kapitalis itu. Orang ke gereja harus punya target tidak? Harus. Nah, saya nggak tanya dulu targetnya. Karena ada berapa orang ke gereja targetnya karena calon mertua mengharuskan. Loh, tertawa. Ada nggak? Mungkin ada yang pernah ngalami itu. Kami nggak akan kasih anak kami kalau kamu nggak ke gereja. Loh, ada nggak calon mertua kayak begitu? Saya cuma tanya ini. Ada juga. Oh, jangan banyak lah, kasihan kami. Nah, jadi itu target orang ke gereja. Karena ditargetkan calon mertuanya, ya ikut saja. Ya. Ada nggak orang ke gereja targetnya mau pinjam duit? Ada loh. Karena yang mau diutangi bisa ditemui cuma waktu di gereja. Nah, maka itu ayo kita tanyakan target hidup kita itu apa? Ya. Bangun pagi-pagi, saudara jogging, udara bagus, terus ketemu teman saudara, waktu saudara olahraga pagi itu, dia jalan, wajahnya kuyup, lusuh, ya nggak ada senyum. Berhenti nggak sebagai teman? Loh, saya tanya, berhenti nggak? Berhenti. Terus kita tanya, lu mau kemana? Nggak tahu. Berarti orang ini sedang apa? Stres. Jangan ditinggal sendirian. Setuju? Ajak ngopi sebentar. Batalkan jogging saudara. Bahaya ini orang. Kalau ketemu sungai bisa lompat itu. Karena nggak punya target, nggak punya tujuan. Saudara, banyak orang hidup asal hidup. Betul? Nggak tahu mau apa. Bahkan ada mahasiswa Indonesia mahal jauh-jauh berangkat dari Indonesia ingin kuliah di Australia. Ditanya tujuanmu kuliah apa? Nggak tahu, mamaku yang masak. Lo bisa atau tidak? Jawab dong. Bisa. Nah, ini orang yang paling celaka. Kalau dalam kekristenan kita menjadi murid-murid Yesus, kita nggak punya target, nggak punya sasaran. Ayo hari ini kita belajar tentang target Tuhan dalam hidup kita. Mau tahu atau enggak? Berat dulu kalau tahu. Lebih baik nggak tahu supaya kalau saudara dituntut nggak disalahkan karena nggak tahu. Lalu saya tanya serius ini, kan saya baik bukan pada saudara. Mau tahu? Tahu risikonya? Mau tanggung risikonya? Tuhan tolong anak-anakmu mau tahu target ini. Matius 5:48. Ya, karena begitu hukum Tuhan. Yang sudah tahu tidak melakukan maka dihukum. Yang tidak tahu dan salah tidak akan dihukum. Ayatnya Matius 5:48. Multimedia di layar ada? Oke. Ini loh targetnya. Ayo sebelum dibaca mikir dulu. Kalau sudah nggak potong merem saja supaya nggak kebaca. Oh ya, les semua harus baca. Di rumah juga ikut baca. 1, 2, 3. Karena itu haruslah. Oh stop. Saya lupa.
Kalau saya mengajak saudara membaca Alkitab bersama-sama, maka ganti orang kedua atau pertama ganti kita. Ya, kamu ganti aku. Jelas ya? 1, 2, 3. Karena itu haruslah aku sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Saya tahu lu nggak bisa menghindar, awas. Sudah tahu. Ini target. Ayo jujur. Sulit atau mudah mencapai target ini? Sulit atau mudah? Mudah atau sulit? Tetap sulit jawabnya. Mudah. Kalau saudara dan saya tidak punya target untuk diri sendiri. Saya ulangi. Semua kebenaran yang tertulis di Alkitab tidak akan sulit kita lakukan kalau kita nggak punya program untuk diri sendiri. Ya atau tidak? Jadi yang berkata sulit, nah ayo jawab sendiri. Ayo yang berkata sulit tadi artinya, ayo kebanyakan target untuk dirimu sendiri. Umur 26 harus menikah, umur 28 punya anak 1, umur 30 tidak boleh tinggal di rumah mertua, umur 30 harus punya bisnis sendiri, umur 34 anak nomor 3 lahir, terus umur 40 harus punya rumah 3, umur 43 harus punya bisnis tambah lagi, terus begitu. Makin banyak target yang saudara ingin capai, maka target Tuhan ketinggalan jauh. Ayo kita bongkar hidup Abraham. Suatu hari Yahweh yang Maha Kudus bicara kepada Abraham, tinggalkan rumah orang tuamu, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, waktu Yahweh Tuhan bicara itu, Abraham kenal nggak yang bicara ini siapa? Jawab, kenal tidak? Tidak. Yosua 24 memberitahu kita, waktu nenek moyang kita dipanggil, dia ada di tanah Ur, sekarang itu Irak, menyembah berhala. Jadi nggak kenal. Pertanyaannya, sependeta-pendetanya seorang pendeta jadi pendeta apa? Lah jawab, saya tanya cepetan. Bagi yang belum kenal saya supaya tahu, saya kalau ngajar begini selalu interaksi. Sependeta-pendeta seorang pendeta jadi pendeta apa? Pendeta beneran. Jujur, kalau nanti malam Tuhan hadir ke pendeta itu dan Tuhan berkata, hai hambaku, besok kamu airport namanya apa? Saya lupa. Port, oh nggak ada namanya. Oh kasihan. Ya. Misalnya nanti malam Tuhan bicara pada seorang pendeta di kota Perth yang pendeta benar. Hai hambaku, besok kamu ke airport, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya berangkat. Ini pendeta langsung berangkat atau diskusi dulu, atau doa dulu, atau cari konfirmasi dulu. Cepat jawab. Ayo saya tanya kok ini bicara soal target. Gimana kira-kira pendeta ini? Apa? Doa dulu, apalagi? Betul? Diskusi dulu. Maka itu mengapa Yahweh Tuhan pilih Abraham?
Walaupun zaman Abraham hidup, manusia belum sebanyak sekarang. Betul? Tapi tetap ada orang nggak selain Abraham hari itu? Lu jawab, ada tidak? Ada. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Ini lu jawabannya. Karena yang dicari oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan proyek besarnya surga adalah orang yang nggak punya target di hidupnya, masih nol, masih netral, ya. Itu dia. Maka itu Abraham langsung berangkat. Nah, yang belajar antropologi akan kagum. The only nation on earth, satu-satunya bangsa di dunia yang tahu asal usulnya dari satu orang, itu cuma Jewish. Lu lihat atau tidak? Lu lihat saya kata kok. Ask George. Oh ya. Someone told me, ask you George. Lu betul. Abraham itu titik awal bangsa Yahudi. Karena ketaatannya. Tidak ada bangsa di dunia yang tahu titiknya dari mana, gak ada yang tahu. Campur aduk semua kita. Maka itu waktu Anies dipilih jadi gubernur, lalu dia ngomong yang asli, lupa dia yang asli itu siapa. Saya disusi pada beberapa orang, satu-satunya makhluk asli di Pulau Jawa itu monyet. Lu nggak amin, kan belum ada orang waktu itu. Betul ya? Dengarkan ini baik-baik. Kenapa Tuhan pilih Maria? Zaman itu banyak gadis kan? Dengarkan. Kira-kira kalau Gabriel dipesan Tuhan gini, Gab, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, tanpa sebut nama dan desa. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Pagi-pagi turun ke dunia, keliling, gadis-gadis, siapa mau hamil, siapa mau belum nikah, keliling sampai sore, nggak ada, pulang lagi ke surga. Besok turun lagi, gadis-gadis, ke desa yang itu, ngerti gak ilustrasi ini saudara? Maka itu kalau belajar Alkitab jangan pakai ilmu teologi makin ruwet, pakai logika anak-anak, firman jadi jelas. Lu betul atau tidak? Berapa tahun Gabriel harus turun naik surga dunia cari gadis yang mau hamil sebelum nikah? Jujur, kalau saudara gadis semua mau ditunjuk, enggak, hukumannya mati. Dan enggak ditembak, enggak digantung, tapi dilempari batu, bukan dilempari bakpao. Catat ini, beda sekali. Kenapa surga? Mengapa surga langsung tek Maria? Karena Papa melihat gadis ini nurut dan gak punya target untuk diri sendiri. Maka itu coba baca Lukas 1:38. Maka itu setelah Gabriel menjelaskan tujuan dia menemui Maria, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayo kita bongkar. Ini jawaban ringan atau beresiko? Resikonya apa? Mati. Ini dasar. Jadi arti kata Maria itu taat. Maka itu kalau ada perempuan berani pakai nama Maria tapi dua bloknya luar biasa, ganti Mario. Karena Maria itu artinya taat. Ada nama Maria di sini, betul? Nggak ada, untung. Ini dahsyat saudara. Satu kali Roh Kudus itu
nanya saya, sebetulnya perlu nggak kalimat terakhir diucapkan? Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saya mikir, perlu nggak diucapkan? Menurut saya nggak perlu. Sebab nggak mungkin Gabriel nungguin sampai Maria hamil punya. Menurut saudara perlu nggak ditulis? Ini kita ini belajar. Perlu nggak? Enggak. Nah, maka itu kenapa ditulis? Oh, ternyata ada rahasia yang luar biasa. Maksudnya begini. Nah, ini di doktrin gereja apa saja nggak ada penjelasannya, hanya Roh Kudus. Ada nggak? Gabriel itu mikir, kalau aku jadi Maria, aku sih nggak berani untuk ambil sebelum nikah. Maka itu setelah Gabriel menjelaskan panjang lebar dan apa respon Maria segampang itu, Gabriel itu mikir, lebih baik aku cepat-cepat pergi sebelum dia berubah pikiran. Keren gak? Maksudnya keren gak itu? Itu yang Roh Kudus bisa nerangkan seperti itu. Nah, kira-kira ya atau tidak? Cepat jawab. Iya. Nah, iya. Mana coba iya. Jadi hidup Abraham dan hidup Maria bisa terpilih karena nggak punya target untuk diri sendiri. Saya hanya kesaksian saja. Seperti saudara tahu, sekarang ya sejak tahun 90 saya masuk Papua, 92 kami menikah bersama istri saya, kami tinggal di Papua sampai hari. Nah, sebelum saya menikah, sebelum saya ke Papua, saya itu keliling dunia. Nah, yang paling tahu itu Steve Hendarto ini, karena dia lama tinggal dengan saya. Nah, dia tahu pelayanan saya keliling dunia. Seringkali saya nggak pulang, lupa kirim uang, zaman dulu itu belum banyak Pak. Lalu mereka kalau makan unan, tahu unan yang di rumah gitu ya, tanya Steve. Tiba-tiba Agustus 89, waktu saya sudah mapan tinggal di Amerika, tahun 88 saya sudah punya permanent resident Australia. Kurang apa hidup? Jadi saya jarang di Indonesia. Tiba-tiba Agustus 89 waktu saya ada di Pasadena, California, mapan betul pelayanan saya, sudah settle. Tuhan bicara kepada saya lewat sebuah buku, judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Saya kaget, kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Ada apa? Selesai saya baca buku itu, jelas Papa bicara, Daniel kamu kesana. Saya nggak tanya macam-macam, saya nggak perlu doa konfirmasi. Saya tanya kapan Tuhan. Nah, waktu itu saya punya teman baik, seorang pendeta di kota Honolulu, Hawaii. Ya, orang Surabaya saya kenal sejak dia masih sekolah SMA. Dia bilang, Koden, kalau Koden sudah mapan di Amerika, di Australia, di Eropa pelayanan, terus ke Irian Jaya, itu kemunduran. Wajar nggak dia berkata begitu? Wajar, tidak. Tapi belum tidak. Jawabannya macam salah. Maaf. Saudara, saya nggak berubah sama sekali. Nah, Agustus 89 saya dapat pernyataan ke Papua. Maka April 90 pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Jayapura. Dan saya langsung jatuh cinta dengan Papua sampai hari ini. 10 tahun pertama saya nggak bisa kemana-mana karena untuk establish itu. Akhirnya PR saya harus saya kembalikan ke pemerintah Australia. Nah, ini yang namanya Pak Philip itu jadi saksi juga. Ingat ya Philip? Waktu disiplin dulu.
Nah, karena saya nggak punya pilihan, nggak punya target, ya saya ikut saja apa yang Tuhan tentukan. Maka itu saudara, kalau kita dilihat oleh Tuhan membuat planning setelah Tuhan bicara tentang target kita, itu baru benar. Jangan buat planning, nulis tanda tangan dong Tuhan. Banyak nggak orang seperti ini? Ya Tuhan nggak mau tanda tangan, tapi bukan planning dia. Nah, mumpung masih bulan Juli, mumpung masih bulan Juli, cari target Tuhan lewat hidup saudara masing-masing. Kok gak amin? Yang belum punya target sedang tiba. Hari ini nolkan diri supaya Tuhan berbicara. Papa kita itu papa yang sangat adil. Setuju saya bilang? Adilnya di sini. Kita tidak bisa menyodorkan pilihan kepada dia. Catat. Saya ulang. Kita tidak bisa menyodorkan pilihan. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini yang single ya, yang sudah menikah lanjut nggak boleh pakai cara ini, terlambat. Tuhan, aku kenal 3 orang. Lu kenapa? Tolong dong Tuhan, yang cocok yang mana? Nah, Tuhan itu nggak mau kita suruh dia milih. Kenapa? Karena kita on dan belum. Kok nggak amin? Betul atau tidak? Mau semua, nah itu gawat mau semua. Masa 3-3-nya duduk gawat benar. Maka itu banyak anak muda Kristen salah minta jodoh dengan dia menentukan kriteria sendiri. Nomor 1 harus begini, nomor 2 harus begitu, nomor 3 begini sampai nomor 14. Pasti Tuhan jawab, saya pakai bahasa Jawa, boleh kok Dewi. Ngerti bahasa itu, kamu cari sendiri. Tuhan kok dikasih kriteria sampai 14 begini. Ngerti? Juga kalau saudara mau cari rumah, Tuhan saya ini bingung Tuhan. Ada 3 rumah yang saya cocok loh Tuhan. Yang mana kira-kira? Dia gak bisa diberi pilihan. Karena dia punya pilihan untuk kita. Ayo jawab. Pilihan siapa yang paling tepat? Pilihan kita atau pilihan Tuhan? Nah, pinter loh kita ini. Tapi kadang-kadang yang ngerti sendiri. Saya punya pengalaman unik. Tahun 78-79 saya lupa. Waktu itu saya diminta untuk retreat pemuda gereja, remaja pemuda di desa Kalimantan Tengah. Itu dari kota Banjarmasin saya harus naik perahu kecil ganti 3 sungai. Nggak ada jalan darat. Dan tema retreatnya Jesus is Lord. Yesus itu Tuhan. Wah, saya cerita kebenaran tentang Tuhan itu. Sampai pada satu titik, ayo kita diskusi. Apa kira-kira yang buat kalian anak-anak muda nggak berani menyerahkan sesuatu kepada ketuhanan Yesus? Ada seorang anak muda pria. Wih, cara dia bicara itu saya kagum sekali. Saya sampai mikir di desa pedalaman, listrik nggak ada, cara bicaranya dewasa, rohani. Saya sampai, kalau bisa saya bawa pulang ini anak, kok bisa pintar seperti itu? Terus saya tanya, bagian mana yang kamu nggak berani serahkan kepada ketuhanan Yesus? Jodoh, oh iya. Kenapa kamu tidak berani menyerahkan soal jodoh kepada Tuhan? Begitu dia jawab, saya berubah jadi jengkel dan mau marah. Tapi ini saya sadar. Ayo, kalau saudara dengar jawaban ini, coba ngaku.
Apa maksudmu? Takut dikasih yang jelek, Om. Mikir, kira-kira wajar nggak yang belum menikah mikir begitu? Lu saya tanya kok aja jawab. Wajar. Nah, akhirnya saya jadi belajar juga. Hal apa dalam hidup saudara yang saudara pilih target untuk dirimu sendiri, yang tidak berani kau serahkan kepada Tuhan itu? Ayo temukan. Jodoh lagi. Aduh jangan doang. Saudara, inilah fakta itu. Maka itu Abraham dan Maria jadi dua pribadi yang hebat. Dari Abraham lahirlah bangsa besar. Dari Maria lahirlah penyelamat dunia. Karena mereka taat dan menyerahkan target hidupnya kepada Tuhan. Karena nggak punya pilihan. Jadi kalau ada di antara kita yang masih struggle mencari kehendak Tuhan, kalau masih ada di antara kita sedang panik, gimana kehendak Tuhan? Aku sudah puasa 40 hari kali 10, untung gak mati kamu. Kok Tuhan gak jawab-jawab apa kehendaknya dalam hidup saya? Maka hari ini saudara ketemu jawabannya, karena engkau sudah punya pilihan. Dan dia gak bisa menyetujui pilihan kita. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini yang Bapa selalu kerjakan di hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 1. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. 2. Dan yang tidak pernah timbul di hati manusia. Yang ketiga. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Coba jawab. Bisa lihat bahasa Inggrisnya? Multimedia. Bahasa Inggrisnya pakai apa? Transition apa? Saya ingin tahu dulu. Jangan NIV ya, saya nggak suka NIV, maaf. Apa ini? World English Bible. English Bible. World English Bible. World, okay. But as it is written, things which an eye didn't see, nggak pernah lihat, and an ear didn't hear, which didn't enter into the heart of man. These things, saya tambahkan, God has prepared for those who love Him. 3 hal ini, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati manusia, itu bisa kita ringkas jadi one word, bukan one sentence. 1 kata. Apa itu? Mata nggak pernah lihat. Kalau belum, berarti di Sydney sudah ada, cuma kita belum tahu di Perth ada atau tidak. Tapi kalau tidak pernah, didn't and not yet. Ya kalau tidak pernah, di mana-mana belum ada. Lu iya atau tidak? Ya. Jadi ngajak ngomong sama ngajarin sendu, kenapa ya? Pikir. Jangan banyak mikir, gampang kok ini. Oke. Apa 1 kata dari 3 hal ini? Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Ayo 1 kata cepetan. Yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Ayo 1 kata saja. Berkat, bukan rohani. Kok ada musik? Bukan musik. Ayo apa 1 kata cepat?
Saya tahu di dapur ada makanan tadi ini. One word. Apa ya? Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak ada di hati. Tiba-tiba ada. Bukan. Itu kalau rohani miracle. Yang umum saja. Yang general. Apa? Feeling. Udahlah saya jawab sendiri lah. Surprise. Alah, cuma jawab ya. Kejutan, surprise. Betul? Bayangkan. Menurut janji Tuhan kita, untuk yang mengasihi Dia, Papa selalu buat surprise. Di dalam psikologi, salah satu resep hidup sehat seringlah surprise. Oh iya, luar biasa ini. Oh iya. Maka kalau orang itu sering surprise, maka semua yang sehat akan muncul di hidupnya. Adrenalinnya, apalagi itu yang sehat itu tin Tuhan maksudnya. Endorfin, apalagi itu muncul terus. Oke, saya tambahkan. Ratapan 3, 23, Lamentation. Ratapan 3, Lamentation. Ratapan 3 ayat 23. Wih, ini keren sekali. Ini luar biasa. Ya, di ruangan ini yang orang Bird, ada Willy, ada Teddy, ada Steve, yang sudah kenal saya sejak tahun 80-an yang lalu. Yang dari Sydney, Philip ini konon saya juga tahun 80-an yang lalu. Saudara, kalau ada orang yang sudah lama nggak ketemu saya, maaf ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Saya mau cerita karena fakta ini. Hampir nggak pernah orang melihat saya itu loyo, lemes, gitu ya. Hampir nggak pernah. Orang tuh kalau melihat saya selalu bilang, kamu tuh kok antusias terus? Ya bagaimana nggak antusias? Baca ayat ini. 1, 2, 3. New every morning, great is your faithfulness. Saya gabungkan dua ayat ini. Oh, they are new every morning. New itu apa? New. Sudah tahu itu baru. Gini loh. New itu sesuatu yang kita belum lihat. Ya betul kan? Kalau sudah pernah kita lihat bukan new lagi. Nah, gabungkan dua ayat ini. 1 Korintus 9 dan Ratapan 3:23. Kalau itu terjadi setiap pagi di hidup kita, itu begini ilustrasinya. Terjadi apa di hidup kita? Tiap bangun pagi, begitu buka kamar ada kado. Kok kayak nggak percaya sih? Ampun. Selalu baru tiap pagi. Boleh nggak saya terjemahkan bahwa tiap pagi kita selalu dapat kado? Loh ya atau tidak? Nah itu saya tanya. Apa yang terjadi dengan hidup kita tiap pagi? Kalau bangun pagi buka pintu kamar, wah ada kado tiap hari. Kira-kira hidup kita jadi apa? Salah, malas bangun siang, susah. Loh ya enggak? Ya pasti malas bangun siang dong. Karena nunggu besok kado apa ya? Besok kado apa? Betul? Loh serius, biar itu hidup saya. Maka itu saya selalu berharap cepat pagi. Karena semua nunggu apa yang baru lagi dari papa saya. Maka itu saya tanya, kalau itu terjadi di hidup kita, tiap pagi diberi surprise, diberi kejutan oleh papa, hidup ini jadi apa? Semangat, umur 60, wajah 40. Oh 20 oke lah.
Ngerti? Maka itu yang wajahnya sering kusut gitu. Ayo berubah. Ada surprise tiap hari. Amin. Nah itulah target yang Papa beri buat kita. Kalau saudara belajar psikologi akan tahu kebenaran ini. Orang yang gampang stres penyebabnya cuma satu. Yang kemarin, minggu lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu selalu dibawa ke hari ini. Betul atau tidak? Ungkit-ungkit, betul. Coba lihat. Oh, sinyalnya kok mati kenapa? Sinyalnya sinyal. Oh enggak. Itu restart the computer. Oke, oh jadi gimana? Bisa dibuka lagi? You need 2 minutes. Oh, 2 menit. Buka Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 13. Wih, Papa kita itu hebat. Jadi saudara, yang kemarin-kemarin, yang tahun lalu, yang 10 tahun lalu sudah lewat. Jangan dibawa ke hari ini. Setuju? Yeah. Jangan, ada yang baru. Filipi 3 ayat 23. Pak, siapa namanya? Ya. Kiri sebelahmu kemana kok? Enggak ada tadi. Nah ini, karena saya ini guru, kalau ada yang pergi saya ini 2 nggak ada loh sudah. Tadi 3 loh di depan sini. Mana yang 2? Coba cari. Dia pakai WA, cari dia. Cepat. Kurang 1 baru balik 1. Udah, Filipi 3 13. Filipi. Ayo kita lihat ayatnya. Nah, saudara sekarang aku sendiri ngapain? Tidak menganggap bahwa aku telah mendapatkannya. Aku nggak nganggap karena belum terjadi. Oh baru kali ini temannya dia. Tetapi ini bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Ini orang sehat. Enggak pernah berkata seandainya. Seandainya pacarku enggak mari kecelakaan, aku sudah punya cucu sekali. Kok mikirnya jauh-jauh itu ngapain? Seandainya perusahaan papaku enggak bangkrut, aku sudah jadi orang kaya sekarang. Udah, enggak usah pakai seandainya. Setuju? Sudah, biar lewat. Kalau aku nggak ditipu oleh bajingan itu, wah, sudah nggak usah ngomong. Bahasa Inggrisnya apa coba? Maka itu yang susah tidur, berarti memorimu kepenuhan. Waktu tidur nggak tidur, muter terus itu yang dulu. Terus ingat mantan, diingetin semua, capek. Setuju ngomongnya? Sudah yang dulu nggak usah diingat. Brothers, I don't regard myself as yet having taken hold. But one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. Ini hidup saya. Betul? Ya saya tanya iya atau tidak? Berarti banyak ingat masa lalu. Orang pikun itu bahasa Inggrisnya apa ya? Demensia. Saudara tahu orang pikun itu lebih sehat. Loh betul tidak cepat-cepat. Orang pikun sehat. Loh iya atau tidak saya cepat tanya. Nah, masa mau pikun dulu sehat? Kenapa orang pikun sehat? Kenapa orang demensia itu sehat? Karena sudah nggak ada apa yang dulu. Coba, itu aja sudah. Serius. Maka itu firman ini luar biasa.
Jadi yang sering sakit-sakitan, nggak bisa tidur, padahal uangnya banyak, karena target hidup saudara yang salah. Catat itu Pak. Menjadi orang kaya itu capek. Enggak ada yang ngambil, berarti kaya semua. Saya ulangi lagi, menjadi orang kaya itu capek dan melelahkan. Setuju? Saya tanya kok, pura-pura kaya sebentar. Kenapa orang kaya itu capek dan lelah? Karena disebut kaya itu karena angkanya. Dan angka itu nggak boleh turun digit depan. Loh ya kok tidak cepat jamaah. Ini yang paling ditakuti orang kaya. Sebab sesama si kaya akan tanya angkanya. Maka itu jadi orang itu lelah dan capek karena terus mempertahankan angka. Dan nggak bisa lama-lama dipertahankan. Karena apa? Jadi stres. Nah, bagaimana cara mempertahankan? Oh, ini jadi apa lagi yang jadi hati untuk apa? Bedanya apa dengan yang itu? Ini ada problem. Ada problem. Oh, problem. Ya. Oke, jadi nyambung ya. Dengerin. Serius. Orang kaya itu selalu, apalagi yang namanya masuk majalah apa? Bacanya Forbes atau Forbes? Apa Forbes? Gitu sudah. Wih, itu tiap tahun kalau majalah itu mau tampil deg-degan. Aku masih nomor 1 kamu masih nomor 1. Yang pernah nomor 1 bertahun-tahun, kalau turun nomor 2, gimana perasaan? Stres. Itu dia. Maka itu tulis betul berkata, siapa yang susah masuk surga gampang masuk neraka. Ide pintar semua. Jangan pernah ingin kaya, susah masuk surga. Catat itu. Serius itu. Kalau saudara kaya, selalu punya target. Untuk apa kekayaan itu? Untuk kita jadi berkah. Amin. Selalu ada target yang Bapak berikan buat kita. Jadi inilah fakta yang kita harus hidupi. Oh, ada gangguan lagi, saya tunggu dulu. Kasihan yang terus itu terputus. Gak bisa. Gak bisa. Ayo sama-sama kemana? Pinjam babinya siapa ya? Gak apa-apa, saya tunggu. Oh, jangan. Kasihan. Kenapa? Atau mau gabung yang saya punya itu masih konsum? Betul? Boleh lanjut? Maafkan dia, saudara. Jadi, saudara, kekayaan itu bukan jaminan, tapi hidup terima pengampunan dan diselamatkan itulah jaminan. Yang buat kita bisa tenang dalam hidup ini, sehingga kita nggak capek. Oke, saya lanjut. Jadi yang sering nggak bisa tidur, asam lambung naik, bukan virus, bukan bakteri, tapi pikiran itu. Kenapa kok tertawa terus? Amin ya. Relax saja hidup itu. Wih, anaknya saya. Ikut kau tadi. Gak apa-apa, jangan ditutup mulut, kita biarin. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Saya suka dengan anak-anak kecil ini. Ayo hari ini tinggalkan yang lalu. Suami istri saya pesan. Satu-satunya kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh suami istri adalah dulu. Ingat dulu ya, awas. Betul? Apa yang terjadi dengan suami istri kamu dulu. Itu sedang apa mereka dua ini? Sedang apa cepetan? Ya ikut saya bukan. Sedang ungkit-ungkit masalah yang dulu. Apalagi kalau ngomongin menikah sudah 40 tahun, tapi masih diomongin. Ingat, 3 hari sebelum kita menikah, mama lu ngomong apa?
Jadi ngomongin siapa ini? Mertua. Ngomongin siapa? Mertua. Dan mertua sudah mati 30 tahun yang lalu. Apa yang jadi anaknya gak tersinggung itu? Lo ngerti ilustrasi ini? Maka itu kalau yang dulu gak usah diomongin, sudah dulu. Saya itu punya pengalaman tentang yang dulu. Aduh, kalau ingat ini, Bapak masih hidup. September 97, waktu Krismon baru mulai. Di Jakarta ada 3 gereja yang membuat retreat di atas kapal. Nah, kalau saudara masih ingat tahun itu ada kapal namanya Awani Dream yang milik Bank Modern waktu itu. Nah, 3 gereja ini mengajak jemaatnya untuk retreat di atas kapal ke Singapura untuk ikut Benny Hinn KKR. 3 malam, 4 hari kami balik. Nah, saya jadi salah satu pembicaranya. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang satu hamba Tuhan di desa betul. Kaget ketika Roh Kudus, ketika saya bilang, aku ngajak kamu ke Singapura. Kemana? Oh, sudah bisa lagi ya. Tunggu dulu, sebentar potong. On kan dulu ya. Udah. Ya, yang baru gabung nanti apa yang di belakang cari yang dari lainnya, jangan dari sini. Dia kaget, yang benar. Ya, Tuhan suruh. Langsung saya buatkan paspor. Aduh, itu pertama kali dia punya paspor. Itu pertama kali dia keluar negeri. Ya maaf ya, kampungan dikit lah, mau dari desa kok dia. Naik kapal lagi. Dia 2 hari itu nggak tidur dia. Kapal itu naik ke dana itu luar biasa ya, luar biasa. Wajar sampai sih bilang, kamu tidur karena kamu sakit. Gak bisa. Aku terlalu excited ini. Nah, sampai Singapura ada teman istri saya orang Kanada, orang Indonesia juga Kanada. Pas, nah pas ada jam kosong kami diajak makan ke restoran terkenal. Nah, waktu itu ada satu mangkok sup hisip, tahu kata hisip? Surfing. Lah, maksud teman istri saya itu baik memberitahu itu 97. Ini satu mangkok ini 750.000 rupiah. Ini si pendeta saya lihat wajahnya berubah. Saya senggol, makan. Aduh, ingat keluarga di rumah. 750.000 itu bisa sebulan makan kami. Saya gemes lagi makan. Jangan kamu di sini. Saya bilang ngomong terus. Aduh, udah, kalau kamu nggak mau udah kembalikan aja. Oh enggak, saya pengen nyoba. Ya sudah. Betul dia makan tapi pelan sekali. Udah kecapnya berkali-kali. Ya saya bisa bayangkan. Ya. Kami kembali ke kapal. Menjelang sampai Jakarta, dia sakit perut. Betul. Repot ini kalau sakit perut. Istri saya tanya, kenapa kamu? Mami, nggak bisa api-api. Ya, apa perlu obat? Nggak usah, ini serius saudara. Maka itu kalau saudara nggak mau membuang masa lalu kayak orang ini, dia itu jawab dengan polos. Saya takut 750.000 kebuang. Serius, dia bayangkan itu. Waduh, akhirnya saya jadi sakit perut tertawa. Oh Tuhan, ada orang yang begini. Bayangkan karena dia tahu harga itu tadi. Istri saya tertawa sudah, buang sudah. Nanti kita ganti. Saking polosnya orang desa ini. Ngerti? Kalau saudara nggak mau buang yang lalu, berarti kau nyimpan apa di perut? Sampah. Betul? Saudara nyimpan sampah. Semua masa lalu adalah sampah. Loh, betul tidak? Sebagus apa masa lalu, semanis apa masa lalu, itu sampah. Nah sekarang kita tahu
Ini salah satu hindrance, halangan terbesar untuk kita mencapai target. Betul atau salah? Orang yang tertarik terus ke masa yang lalu, bisa nggak dia move on? Jelas nggak bisa. Kalau orang itu nggak bisa maju move on, bagaimana target hidupnya bisa tercapai? Sudah agak panjang saya bicara. Masih ingat target tadi Matius 5:48? Kita harus, nah kalau lupa tayangan lagi itu lupa, sudah belum 1 jam saya. Ya, sempurna kayak siapa yuk? Wih, pinter-pinter. Ibu Darlin jemaatnya pinter-pinter. Pasti gembalanya seger terus kalau begini. Lukas. Matius 5:48. Karena itu haruslah aku sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Ini target. Ayo kita temukan sudah berapa tahun kita menjadi Kristen. 48. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen? Kira-kira sudah berapa persen target ini tercapai? Awas jawabnya boro-boro, 1% aja belum. Terus kamu ngapain sehari tiap hari? Kalau targetnya lama sekali. Tambah lagi 1 Korintus 11 ayat 1. Nah ini target yang Bapak rindu kita alami. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku. Punya siapa di sini? Baca. Bukan Tuhan Yesus, salah. Paulus. Oh lagi. Jadilah pengikutku, kata Paulus, sama baca. Seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Begini artinya, manusia di luar kita itu nggak bisa melihat Tuhan, betul? Karena belum diselamatkan. Tapi mereka bisa melihat Tuhan lewat siapa? Lewat kita. Lu ya atau tidak? Karena kita ini reflektornya Kristus, katakan amin. Amin. Hebat juga Tuhan. Ya. Oh, bahasa Inggrisnya mana tadi? Bahasa Inggrisnya bagus. Nah, saya suka pakai imitators. Be imitators of me, even as I also am of Christ. Keren, imitator. Jadilah tiruannya Yesus, seperti aku sudah menjadi imitatornya dia. Nah saya tanya, kapan kira-kira saudara berani ngomong itu kepada orang di luar? Ayo tahun berapa? Ayo beri targetnya cepetan. Tahun berapa? Ini target tahun ini ya. Dengar, ayo yang lain bilang kapan? Cepat. Jangan bilang tunggu aku mati. Kelak sudah mati gimana? Orang mau lihat Yesus lewat hidup orang mati. Ayo, kapan kira-kira kita berani tiru hidupku, ikuti cara hidupku seperti aku sedang mengikuti Kristus. Ini target. Maka kalau kekristenan kita tidak mencapai target ini, kasihan Tuhan. Segitu lama dia menunggu kita. Maka itu saudara yang masih kerja di sebuah perusahaan, di pabrik, di kantor, di toko, di pasar, di mana saja. Kalau saudara punya teman baik, teman bisnis, teman kuliah, teman kerja, pokoknya teman. Kira-kira mereka sudah melihat Kristus belum di hidup kita. Itu kerinduan Tuhan. Saudara, tolong ya. Apa kita tuh nggak terlalu suka kalau kita hanya rajin berdoa, tapi nggak rajin bersaksi? Betul kesalahan. Mission, gereja saudara kok hilang juga. Pakai nama mission, artinya keluar untuk menjadi saksi. Papa kita nggak terlalu suka
Kalau kita hanya hafal ayat Alkitab dan sering debat dengan orang lain, tapi kita nggak pernah jadi saksi. Betul? Bapak kita nggak suka kalau dia hanya lihat kita rajin ke gereja, rajin pelayanan di dalam gedung, tapi kita nggak jadi garam dan terang di luar. Betul atau salah? Nah, itulah target untuk kita jadi terang dan garam di luar. Karena Yesus ingin dilihat orang lewat hidup kita. Ayo mulai hari ini lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah komunitas mengundang saya via Zoom, dan saya diberi judul yang hebat, kepemimpinan model Jokowi. Saya pertama kaget juga, loh, kok bukan kepemimpinan model Paulus, model Tuhan Yesus? Pemimpinnya jawab, kalau pakai nama itu orang pasti mikir aku pasti nggak bisa. Tapi kalau lihat Presiden Indonesia sekarang itu luar biasa. Ingat minggu yang lalu rakyat Indonesia dibuat geger gempar oleh Presiden Jokowi. Pernah dengar nama apa ya, tokoh Islam MH Ainun Najib, Cak Nun panggilannya pernah? Dan berapa bulan yang lalu Cak Nun ini nyebut Jokowi itu Fir'aun. Bagi dunia Islam, Fir'aun itu setan, iblis. Bayangkan presiden dikatakan kamu itu setan, iblis. Tapi minggu yang lalu ketika Cak Nun harus jatuh sakit, kalau salah karena stroke, Jokowi mengunjungi lu, terbang ke Jogja, lalu viral. Kata-kata yang muncul di sosial media, Bapak, hati Bapak itu terbuat dari apa? Pernah baca kalimat itu? Karena orang heran. Coba zaman Soeharto langsung mati tuh, dikaruni. Betul. Zaman SBY, wah sudah macam-macam sudah, baperan dia. Terus, tapi Jokowi ini luar biasa. Belum pernah ada presiden yang dihina, dihujat, difitnah, dimaki-maki, betul? Dibuat gambar yang ngaco-ngaco dan selalu mengampuni. Jadi kalau saudara setelah dengar firman ini nyesel lah, kenapa aku datang ke sini hari ini? Kapan aku bisa jadi seperti dia? Enggak usah niru Yesus, niru Jokowi saja. Enggak, amin. Bukan Kristen loh dia, betul? Tapi dia bisa buat itu. Nah, karakter utama Papa kita dan Tuhan Yesus adalah mengampuni, mengampuni, mengampuni. Betul atau tidak? Oke, bagian terakhir. Sebutkan dengan cepat 5 karakter Papa kita, termasuk karakter Yesus. Cepat, satu apa? Ayo. Kasih. 2, cepat. Ya, kok susah. Pelan-pelan, gantian, jangan satu diborong semua. Enggak, kasih dulu sudah. Yang lain cepat. Setia. Apa? Sabar. 4. Adil. Oh, rohani semuanya umum gitu loh. Kok nggak bisa suka beri makan orang gitu loh. Kok nggak disebut begitu? Karena kalau kita jarang memberi makan orang, berarti kita suka makan orang. Itu caranya. Ayo, apalagi 5. Kasih, sabar, setia, lemah lembut, itu rohani semua. Yang umum, yang general gitu loh. Mengampuni apa? Tidak sombong. Sama masih rohani gitu. Nggak pelit, mana kok nggak jawab? Bangunnya pagi. Apa? Bangunnya? Apa hubungan? Ada hubungan? Kan bisa kopi. Alasan, bangun pagi. Apa? Oh ya, kado tadi, oke ya. Dari semua suara sebut, bisa dilakuin belum? Belum ditahan.
Yang ngomong saudara sendiri, bukan dari samping. Pulang dari sini, temukan apa yang ada di hidup Bapak kita dan apa yang ada di hidup Yesus. Lalu lakukan. Maka saudara dan saya mencapai target. Amin ya, jujur ya. Coba suami istri saling ngomong. Capai target ya, mencapai target ya. Seperti Yesus ya, seperti Bapa di surga ya. Amin. Yang di rumah juga begitu. Tepuk tangan buat diri sendiri. Kalau saya mau belajar, ya dari targetnya kita tahu. Bisnis pun kita jadi berkat buat banyak orang dan banyak hal lain lagi. Puji Tuhan, kita jadi pelaku firman.